Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dengan Ibu, yaitu dalam mata pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun kompetensi dasarnya untuk pengetahuan yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Materinya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Adapun sumber belajarnya adalah buku Kemendikbud kelas 9 halaman 63. Ya, kita mulai saja dengan bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. 1. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan A tidak sama dengan 0, A, B, dan C anggota bilangan real. A, B disebut koefisien dan C itu adalah konstanta. Adapun cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Bentuk-bentuk dari pemfaktoran 1, yaitu kita akan memfaktorkan bentuk suku 2. Yang bagaimana yang suku 2? Yaitu AX kuadrat plus minus BX sama dengan 0. Dapat difaktorkan menjadi X kurung buka AX plus minus B kurung tutup. Kemudian yang kedua, selisih 2 kuadrat, yaitu bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Dapat difaktorkan menjadi A min B kali A plus C. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, maka nanti bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah P kali X ditambah Q. Nah, yang keempat bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 1, maka nanti dapat difaktorkan menjadi AX ditambah P kali AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. 1. 3x kuadrat min 7x sama dengan 0. Nomor 2, 16x kuadrat min 25 sama dengan 0. Serta contoh yang ketiga, x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0. Yang keempat, 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nomor 1. Tadi di soal 3x kuadrat min 7x sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini apakah ada variabel yang sama?
Nah ini di sini ada X, di sini ada X. Kita keluarkan X-nya dulu. Setelah X-nya dikeluarkan, nah kita bagi 3X kuadrat dibagi X itu hasilnya 3X. Kemudian 7X dibagi X itu adalah negatif 7. Maka bentuk faktornya adalah X kali 3X min 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3X sama dengan 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau 3X sama dengan 7. Nah, yang ini sudah selesai, X sama dengan 0. Kita tinggal yang ini. 3X sama dengan 7, maka X sama dengan 7/3. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat min 7X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 7/3. Nomor 2, 16X kuadrat min 25 sama dengan 0. Kita harus mencari dulu berapa akar dari 16, kemudian berapa akar 25. Kita cari ya. Akar 16 itu adalah 4. Kita tulis dulu 4. Kemudian akar 25, 5. Ini juga 4, di sini juga 5. Nah, sekarang X kuadrat. X kuadrat tarik akar jadi X. Kita tulis X-nya di sini. Nah, ini tadi salah satu harus positif, satu lagi harus negatif. Boleh tertukar, di sini positif dulu, di sini negatif, boleh gitu. Setelah itu kita cari 4X min 5 sama dengan 0 atau 4X plus 5 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 5. 5 dari mana? Yaitu dari sini. Semua kita ditambahkan 5. Min 5 ditambah 5 jadi 0. Yang ini 0 ditambah 5 jadi 5. Atau 4X sama dengan min 5. Maka X-nya adalah 5/4 atau X sama dengan min 5/4. Nah, ini akar-akarnya. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari 16X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5/4 atau 5/4 dan X sama dengan min 5/4. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 3. Contoh nomor 3 yaitu X kuadrat min 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, A itu kan tadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka di sini A sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 7 dari sini, C-nya 10, dari sini positif. Nah, kita misalkan bilangan pertama yaitu dengan P, bilangan kedua yaitu dengan Q. Maka P ditambah Q itu sama dengan B dan P kali Q sama dengan A kali C. Kita lihat di sini P ditambah Q sama dengan negatif 7. P kali Q adalah 10. Kenapa 10? Yaitu 1 kali 10 sama dengan 10. Kita harus mencari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 7 dan jika dikalikan adalah 10. Karena kalau dikalikan positif, kalau dijumlahkan negatif, maka keduanya harus, kalau tidak positif, ya dua-duanya harus negatif. Nah, kita lihat, karena dijumlahkan hasilnya negatif, maka keduanya harus negatif. Kita cari faktor dari 10. Bisa 10 kali 1, bisa 5 kali 2. Kita coba 5 dengan 2, masukkan angka 5 dengan 2. Negatif 5 ditambah negatif 2 itu negatif 7. Negatif 5 kali negatif 2 itu adalah 10. Kita masukkan ke sini. X min 5 kali X min 2 sama dengan 0. Maka
X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 2 ini ya. Nah ini hasilnya. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 4, yaitu 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Nah di sini kita lihat A-nya berapa? 3. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 4. Tadi sudah dibahas bahwa P ditambah Q itu harus B, dan P kali Q itu sama dengan A kali C. Kenapa A kali C? Karena A-nya tidak sama dengan 1. Tadi kalau A-nya sama dengan 1 ya sudah, kita saja langsung C. P ditambah Q sama dengan B, B-nya negatif 4. Kita tulis negatif 4, P kali Q, yaitu A kali C, berarti 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Kita harus mencari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 4 dan jika dikalikan hasilnya negatif 12. Berarti kita harus mencari faktor dari 12 itu berapa. Ada 12 kali 1, ada 4 kali 3, ada 6 kali 2. Karena kalau dijumlahkan negatif 4, maka kita gunakan angka 6 dengan 2. Nah, kalau dikalikan hasilnya negatif. Kalau dikalikan hasilnya negatif, berarti 1 positif, 1 negatif. Dan dijumlahkan negatif, maka kita tempatkan yang besar nilainya kita tempatkan di negatif, yang kecil kita tempatkan di positif. Ini 2. Nah, Q-nya berarti 6. Kita masukkan AX ditambah P kali AX ditambah Q per A. Ini bentuk faktor dari 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Masukkan A-nya adalah 3, berarti 3X. P-nya positif 2. Kemudian AX sama A-nya 3, Q-nya adalah negatif 6. Dibagi dengan A. A-nya berapa? Tadi adalah 3. Kita bagi 3, kalau ini dibagi 3 bisa, 3 dibagi 3 bisa, tapi 2 dibagi 3 tidak bisa. Maka kita coba yang ini. Berarti yang tidak bisa kita tulis dulu 3X ditambah 2. Dan yang ini 3 dibagi 3 berarti 1, berarti ini tinggal X. Min 6 dibagi 3 yaitu negatif 2 sama dengan 0. Kita cari 3X ditambah 2 sama dengan 0 atau 3X atau X min 2 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 per 3 atau X sama dengan 2. Nah ini adalah akar-akarnya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 per 3 dan X sama dengan 2. Itulah materi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.